Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Selama ini, kita mengenal SUV itu sebagai jenis mobil sport utility atau mobil penumpang yang paling ideal dipakai di medan berat. Namun di Indonesia, SUV justru banyak yang menggunakan penggerak roda depan. Tentu saja ini kurang ideal buat dipakai di daerah. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan SUV yang paling ideal buat dipakai di daerah. Mesinnya bandel, mudah dipelihara, dan harganya relatif masih terjangkau. Apa saja rekomendasinya? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut, tidak bosan-bosan kami ingatkan buat yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Rekomendasi yang pertama, Suzuki Grand Vitara 2,4 transmisi matic tahun 2012. Model ini adalah facelift terakhir dari Grand Vitara generasi pertama. Dia hadir sejak tahun 2012. Grand Vitara sendiri adalah sebuah urban SUV satu-satunya yang masih mempertahankan penggerak roda belakang. Grand Vitara ini sebenarnya tidak menampilkan konsep mewah ya teman-teman. Bahkan di varian faceliftnya ini dia tampil lebih modern dan sporty. Di kelasnya dia setara dengan Honda CR-V, namun dengan fitur yang lebih basic. Model facelift ini diimpor langsung dari Jepang dan hanya tersedia varian 2,4 liter saja. Untuk varian 2,0-nya sekarang dihilangkan. Mesinnya berkode J24B 2400 cc 4 silinder DHC VVT. Tenaganya 166 horsepower, torsinya 225 Nm. Transmisinya matic 4 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter, kombinasi sekitar 10-11 km per liter, dan tol bisa sekitar 12-13 km per liter. Fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, headlamp-nya proyektor HID, kuncinya sudah keyless, electric retractable side mirror, audio steering control, dual SRS airbag, tilt steering, speedometer Optitron, head unit monitor, AC digital auto climate, 2 buah power outlet, center console, tempat kacamata, vanity mirror kiri kanan, armrest di baris kedua, AC buat kaki penumpang belakang, power outlet di bagasi, wiper belakang, sensor parkir, dan remnya sudah cakram di semua roda. Kelebihan dari model facelift ini, dia tampil lebih sporty, simple, dan gagah. Mesin dan suspensinya tangguh. Perawatannya tergolong mudah. Dia berpenggerak roda belakang. Ruang penyimpanannya tergolong banyak, dan bagasinya sangat luas. Kekurangannya, fiturnya tergolong minim dan basic, kalah dari rivalnya Honda CR-V. Kabinnya rada sempit dan kurang kedap. Posisi berkendaranya cukup rendah, jadi tidak serasa bawa SUV. Dan ada beberapa fitur yang dikurangi dari model sebelumnya, yaitu auto headlamp, jok kulit, dan wooden panel. Tapi juga ada fitur-fitur yang ditambahkan, seperti head unit yang sudah monitor, dan konsol tengah yang armrestnya sekarang bisa digeser ke depan. Dan untuk sebuah SUV, ground clearance-nya tergolong rendah. Jadi untuk kesimpulannya, kalau teman-teman butuh SUV yang ukurannya tidak terlalu besar, mudah dirawat, gagah, tampilannya modern, aman buat diajak nanjak terjal di perbukitan, dan pajaknya terjangkau, pilihan satu-satunya menurut kami adalah Grand Vitara tahun 2012 ini. Suzuki Grand Vitara transmisi matic tahun 2012, saat ini harganya dengan kondisi terawat dan pajak aktif, paling rendah dimulai dari sekitar 132 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 3,3 juta rupiah. Rekomendasi yang kedua, Toyota Fortuner 2,7 tipe G Luxury transmisi matic tahun 2006. Fortuner 2,7 adalah model pertama dari keluarga Fortuner sebelum muncul varian diesel. Model awal ini masih dirakit di Thailand, sementara model CKD-nya baru mulai dirakit pada awal 2007. Kemudian untuk mesin dieselnya mulai hadir pada Agustus 2007. Fortuner adalah salah satu deretan SUV yang masih mempertahankan penggerak roda belakang yang harganya terjangkau. Fortuner sendiri di Indonesia menjadi lambang status sosial dan standar dari sebuah SUV mewah. Sama halnya seperti Avanza di kelas LMPV. Mau keluaran tahun berapapun, orang-orang akan tetap respect. Model awal ini terdiri dari 3 tipe. Tipe G dengan transmisi manual, G Luxury dengan transmisi matic, dan tipe V dengan transmisi matic. Fortuner bensin ini menggunakan mesin 2 TRFE 2700 cc 4 silinder DHC VVT-i. Tenaganya 160 horsepower, torsinya 246 Nm, transmisinya matic 6 speed dan berpenggerak roda belakang.
Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, kombinasi sekitar 8-9 km per liter, dan tol bisa sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya untuk tipe G Luxury ini diantaranya adalah rem ABS plus EBD plus BA, power window, electric mirror, kunci immobilizer, audio steering control, dual SRS airbag, tilt steering, speedometer Optitron, head unit double din dengan CD changer, AC digital auto climate, tombol on-off sensor parkir, tombol on-off AC belakang, tempat kacamata, armrest di baris kedua, double blowernya ada di sebelah kanan di baris ketiga, power outlet di bagasi, print glass antena, wiper belakang, dan sensor parkir. Kelebihannya, desainnya gagah dan image-nya masih terjaga. Mesinnya super bandel dan perawatannya mudah. Spare part-nya banyak dan murah di kelasnya. Dia berpenggerak roda belakang, di mana paling cocok buat kontur jalan pedesaan di Indonesia. Suspensinya cukup empuk, dan kursinya sudah 3 baris. Pastinya ini sangat disukai. Kekurangannya, konsumsi BBM-nya tergolong boros, fiturnya tergolong minim di kelasnya, kabinnya kurang kedap, dan dia cukup limbung di kecepatan tinggi. Jadi kesimpulannya, tidak diragukan lagi ini adalah SUV yang paling ideal buat naik kelas bagi pemula, dan paling ideal buat dipakai di daerah. Image-nya terjaga, perawatannya mudah dan murah, dan kursinya sudah 3 baris. Meskipun konsumsi BBM-nya boros dan fiturnya minim, masih bisa tertutupi dengan kelebihannya. Toyota Fortuner 2,7 tipe G Luxury transmisi matic tahun 2006, saat ini dengan kondisi terawat dan pajak aktif, harganya paling murah sekitar 136 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3,8 juta rupiah. Rekomendasi yang ketiga, Ford Everest tipe XLT transmisi matic tahun 2008. Ford Everest generasi kedua ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang ingin memiliki SUV di daerah dengan harga yang relatif terjangkau. Generasi kedua Everest ini mulai hadir di tahun 2007. Berbeda dengan dua mobil sebelumnya, Everest menggunakan mesin diesel yang terkenal berisik, tapi dia sudah mengadopsi 3 baris kursi. Everest generasi kedua ini menggunakan teknologi Common Rail, berbeda sekali dengan generasi pertama yang masih konvensional. Banyak yang mengira mesin Common Rail-nya ini cukup rewel. Ternyata rata-rata itu hanya karena faktor usia pakai saja. Jika sudah diganti komponennya dan dirawat dengan benar, justru mobil ini termasuk bandel dan paling nyaman di kelasnya. Normalnya, teknologi Common Rail itu tidak bisa menegak biosolar, namun pada Everest ini masih bisa. Tapi dengan catatan harus mengganti filter oli, dan filter solar setiap 5.000 km atau per 3 bulan. Mesin Common Rail-nya kodenya MZRCD Duratok 2500cc 4 silinder TDCi, tenaganya 142 PS, torsinya 330 Nm, transmisinya matic 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter dan kombinasi sekitar 12-14 km per liter. Fiturnya, remnya sudah ABS plus EBD plus BA, spion electric retract, tombol sensor parkir, dual SRS airbag, tilt steering, head unit double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, defogger belakang, 2 buah tempat kacamata, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, seat belt height adjuster, AC sudah di semua baris kursi, kursinya sudah 3 baris, wiper belakang, dan sensor parkir. Kelebihan Everest ini tentunya desainnya yang gagah, mesinnya bertenaga dan bandel, perawatannya mudah, suspensinya paling nyaman di kelasnya, kabinnya super luas hingga baris ketiga, suhu AC-nya dingin dan sudah ada di semua baris kursi. Suara dieselnya cukup teredam dengan baik dari dalam kabin, bagasinya luas, ground clearance-nya tinggi, dia berpenggerak roda belakang jadi handal untuk medan apa saja, dan dia bisa diisi 8 orang dengan mudah. Kekurangannya, desainnya terkesan cukup jadul, fiturnya juga masih sangat standar dan minim. Lantainya terlalu tinggi, jadi buat yang tinggi di atas 170 bakal merasa kurang nyaman. Ruang kepalanya juga terbatas, bahkan di baris ketiga, posisi duduknya seperti jongkok, dan juga tidak ada senderan kepalanya, tapi untuk legroomnya cukup lapang.
Mencari mobil ini dengan kondisi terawat juga agak susah, apalagi banyak juga yang dari X tambang. Tapi kalau mau bebas dari X tambang, teman-teman bisa pilih varian Matic ini. Perawatannya juga harus lebih rutin dibanding mobil diesel di kelasnya jika diisi biosolar. Tapi secara keseluruhan, Everest generasi kedua ini masih tergolong mudah dirawat di daerah meskipun mesinnya sudah common rail. Dan yang pasti, ini SUV yang ternyaman di kelasnya, bisa diisi 8 orang dengan mudah, dan sangat handal buat medan pegunungan sekalipun. Harganya sekarang transmisi Matic tahun 2008 dengan kondisi terawat dan pajak aktif dimulai dari sekitar 135 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 2,8 juta rupiah. Ini termasuk pajak paling murah di kelasnya. Nah, itulah rekomendasi SUV yang paling ideal buat teman-teman yang tinggal di daerah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.